luasnya adalah rusuk kali rusuk. Dan kalau kubus semua perseginya sama. Ada berapa? Ada 6 ya. Ada yang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maka ada 6. Ya penting nih ada 6. Nanti ada aja soal-soal yang mungkin gak ada tutupnya atau gak ada belakangnya gitu ya. Untuk volume tinggal R pangkat 3. Berarti ini R dikali R dikali R. Gitu ya. Langsung aja untuk soal yang pertama. Sebuah kubus dengan rusuk 8 cm. Maka kalau kita menulis diketahuinya, itu ada rusuk 8 cm. Kemudian ditanyanya itu adalah luasnya dan juga volumenya nih berapa gitu ya. Maka kalau kita jawab, tinggal kita lihat saja rumus luas. Itu adalah 6 dikali R kuadrat atau 6 dikali 8 kuadrat ya. Berarti 6 dikalikan 64. Nah ini hasilnya itu adalah 384 cm persegi. Untuk volumenya, ya berarti gampang aja nih. Tinggal R pangkat 3. 8 pangkat 3 atau 8 dikali 8 dikali 8. Nanti hasilnya adalah 512 cm kubik. Nah seperti itu ya. Jadi ini untuk dasarnya. Kita coba sekarang soal yang ini. Nah sekarang kita nggak dikasih tahu rusuk ya. Di sini diketahui kubus panjang diagonalnya 3 akar 2 diagonal sisi ya. Berarti misalnya diketahui ini kita punya diagonal sisi itu adalah 3 akar 2. Kemudian yang ditanyanya itu adalah berapa sih luasnya, berapa sih volumenya gitu ya. Nah rumus luas dan volume itu selalu ada rusuknya. Nah, artinya kita mesti cari tahu dulu nih rusuknya berapa gitu ya. Misalnya diagonal sisi yang kita pakai bisa si FC ya. FC ini adalah 3 akar 2. Artinya FC ini kan dicari dari Pitagoras segitiga gini nih. Nah, dari Pitagoras segitiga yang BC, di sini ada BF, di sini ada CF 3 akar 2. Berarti untuk mencarinya, untuk mencari ini berapa nih? Pasti sama besarnya X gitu ya. Berarti CF kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah BC kuadrat gitu ya. Ini 3 akar 2 dikuadratin sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat. Karena dia sama-sama rusuk. 3 dikuadratkan jadi 9. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Ini jadinya 2X kuadrat ya. Bisa dicoret 2-nya 9 sama dengan X kuadrat. Maka X-nya adalah 3. Bisa seperti ini atau di video sebelumnya kakak sudah pernah menjelaskan nih. Kalau kita bisa mengenerasi atau membuat suatu format. Kalau misalnya rusuk suatu kubus 3. Maka diagonal sisinya itu adalah 3 akar 2. Selalu ditambahin akar 2. Berarti dari yang diketahui ini sebetulnya kita tinggal lihat depannya nih. Itu berarti dari sini rusuknya sama dengan 3 cm. Kalau mau dicari berarti pakai cara yang ini ya. Sekarang kalau sudah dapat rusuknya, sudah gampang nih menghitungnya. Kita mau menghitung luas. Luas adalah 6 dikali R kuadrat. 6 dikali 3 kuadrat. 6 dikali 9. Oh ini 54 cm persegi. Untuk volumenya berarti tinggal R pangkat 3 ya. Atau 3 dipangkatin 3. Ini hasilnya adalah 27 cm persegi. Nah seperti itu. Jadi ini gampang ya. Jadi soal ini sebetulnya kelihatan sulit karena kita belum tahu R-nya. Kalau kita sudah tahu R-nya jadi gampang. Bisa aja nih soalnya nanti bukan diagonal sisi tapi diagonal ruang ya. Misalnya diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Wah berarti rusuknya 5 nih. Ya, tinggal lihat depannya nih. Pasti belakangnya akar 3 nih kalau diagonal ruang. Ya, kita coba soal yang ketiga. Nah ini soalnya sedikit menjebak ya. Sebuah kubus tanpa tutup. Nah, diketahui luas permukaannya 80 cm. Berarti yang diketahui luas kubus tanpa tutup itu adalah 80 cm persegi. Yang ditanya itu ada 2. Yang pertama total
panjang rusuk. Yang kedua yang ditanya itu adalah volumenya. Nah, kalau kita lihat soal ini agak unik. Karena kalau kita langsung pakai rumus luas, pasti salah. Di sini dibilang kubus tanpa tutup. Tadi kita punya kubus ya. Kita punya kubus. Sisinya itu ada 6 ya. Ada yang di atas, ada yang di belakang, ada di bawah, kiri kanan, dan depan belakang. Sekarang ada tutupnya. Ya, kalau yang normal, kubus normal, itu ada 6 sisi. Sekarang kalau tanpa tutup ya, dikurangi sama tutupnya, berarti sekarang 5 sisi. Nah, sudah ya, sampai sini sudah oke ya. Sekarang kalau kita lihat total panjang rusuk, nah ini adalah jumlah rusuknya berapa sih kubus? 12 ya. 12 dikali R. Volume, rumusnya itu adalah R pangkat 3. Kita butuh R-nya nih. Sekarang kita lihat di sini. Nah, luas kubus tanpa tutup itu adalah 80 cm persegi. Ingat, kubus itu adalah disusun atas persegi. Luasnya adalah rusuk kuadrat. Karena dia tanpa tutup, dia cuma 5. Nah, kalau tadi kan dikali 6, sekarang kali 5. Karena dia tanpa tutup. Sama dengan 80 cm persegi. Rusuk kuadrat sama dengan 16. Sehingga rusuknya adalah 4 cm ya. Dapatnya dari mana kak? Di akar. Dari sini ke sini berarti akar 16. Berapa nih? Akar 16, 4. Sekarang tinggal masukin sini berarti. Panjang rusuknya tinggal 12 dikali 4. Dapat nih 48 cm. Total panjang rusuk kubus. Volumenya berarti tinggal 4 pangkat 3. 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64 cm kubik. Jadi gampang ya untuk soal ini. Ternyata kita butuh mencari rusuknya. Cuma hati-hati di sini kubusnya tanpa tutup. Bisa aja nih nanti kubusnya tanpa alas gitu. Sama saja ya konsepnya ya. Nah, di sini sekarang soal nomor 4 itu soal perbandingan. Kakak punya 2 buah kubus A dan B, volumenya 56 dan 875 cm kubik. Berarti kalau kita lihat ya, nih sekarang kita punya diketahuinya, kita punya kubus A, kita punya kubus B. Kubus A dia bilang volumenya 56 cm kubik. Di sini volume yang B itu adalah 875 cm kubik. Nah, untuk soal ini, nah kalau teman-teman memperhatikan soal yang sebelumnya, pasti teman-teman akan berpikir, oh ini kita cari rusuknya. Boleh, dan itu benar sekali. Ya, kita cari rusuknya nih, berapa nih? Berarti kalau ini volume kan rusuk pangkat 3 ya, sama dengan 56. Berapa sih nih yang dipangkatkan 3 hasil 56? Kok kayaknya agak susah ya kalau kita lihat di sini. Sebetulnya kalau kalian tidak hafal pangkat 3, kita bisa bikin seperti ini. 56 itu 2 dikali 28. Ini 2 dikalikan 7. Benar ya? Berarti R-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 2 kuadrat dikali 7. Tidak ada yang bisa keluar dari akarnya. Ya, wah ini jadi agak menyulitkan. Gimana nih caranya nih kak kalau ketemu soal seperti ini? Kalau ini bagus nih 64. Bisa di akar 3 nggak masalah dong. Hasilnya rusuknya 4. Kita mau cari perbandingan luas, oke. Kita mau cari perbandingan panjang diagonal, oke. Ininya 125, nggak masalah. Hasilnya 5 gitu ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini yang tidak bisa dicari rusuknya, ya, karena akarnya jelek, maka caranya seperti ini. Ini kan yang ditanya itu adalah luas A dibanding dengan luas B, kemudian diagonal, panjang diagonal sisi ya, dibanding panjang diagonal sisi. Berapa nih? Yang A berapa dibanding yang B? Oke, sekarang kalau ketemu soal seperti ini, kakak akan bikin seperti ini. VA per VB itu sama dengan 56 dibagi 875. Kakak bandingkan. Ini kalau kita sederhanakan, bisa dibagi 7, hasilnya 8, hasilnya 125, dibagi 7, ya.
Kemudian kakak bikin begini. Ini RA pangkat 3 dibanding RB pangkat 3. Benar dong, kalau volume kan rumusnya RA banding RB. Sama dengan 8/125. Itu ya. Ini kakak kasih H. Kita lanjut sedikit di sebelah kirinya. Kakak lanjut di sebelah sini ya. Sekarang berarti ini adalah RA banding RB pangkat 3 gitu ya, sama dengan 8/125. Nah, ini maka RA banding RB itu adalah akar pangkat 3 dari 8/125. Oh, ini ternyata bagus banget Kak. RA banding RB itu adalah 2/5 dari 8 keluar dari akar pangkat 3. 125 keluar dari akar pangkat 3. Sekarang tinggal LA banding LB. Nih, LA banding LB. LA itu kan rumusnya 6 dikali R kuadrat per. Ini RA ya. 6 dikali RB kuadrat. Namanya boleh coret dong. Berarti ini RA dibanding RB. Ini ada kuadrat-kuadratnya. Kakak boleh tulis begini. RA per RB di kuadrat. Nah, sedangkan RA banding RB-nya kita punya 2/5 dikuadratin. Maka di sini kesimpulannya luas A dibanding luas B itu adalah 4/25. Gampang ya kalau luas seperti itu. Terus gimana Kak kalau yang berkaitan dengan panjang rusuk? Ya, misalnya panjang diagonal dan sebagainya. Nah, kalau panjang-panjang, masalah panjang diagonal sisi, diagonal ruang, total panjang rusuk yang tidak berkaitan dengan luas dan volume, maka perbandingannya sama nih. Pasti sama dengan rusuknya. Maka ini adalah hasilnya 2/5. Seperti itu ya. Nah, kesimpulan dari soal yang ini sebetulnya seperti ini. Kakak pernah mengajarkan di video perbandingan. Kalau kita punya rusuk A banding rusuk B, itu 1/2. Maka LA banding LB-nya kita bisa begini. Ini kan kalau rusuk panjangnya dalam sentimeter ya. Kalau luas kan sentimeter persegi dikuadratin. Maka kalau luas 1/2 dikuadratin 1/4. Kalau volume A banding volume B. Nah, kalau volume itu kan sentimeter pangkat 3. Maka ini setengah dipangkatin 3 sama dengan 1/8 ya. Kalau panjang diagonal kan tetap sentimeter, jadi nggak dikuadratin gitu. Nah, kira-kira seperti itu kalau ketemu soal perbandingan yang seperti ini. Kalau angkanya bagus, misalnya ini 64, ini misalkan 125, ini boleh banget kalian cari rusuknya dulu. Tapi kalau ternyata nggak bisa, pakai caranya seperti ini. Sekarang kita coba soal yang nomor 5. Nah, ini bisa aja nih, kalian akan diminta untuk menghitung luas atau volume kubus yang sedikit dipotong-potong. Kalau pada kasus ini adalah kubusnya dipotong, kemudian kita disuruh mencari luas permukaannya. Nah, yang merah ini adalah kita hitung juga karena kubusnya itu kubus yang padat, ya, padat ada isinya gitu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita mencoba mencari nilai-nilai ini nih, ini berapa ya panjangnya ya? Ini berapa panjangnya ya? Kenapa? Karena itu akan sangat membantu kita dalam mengerjakan. Ini kalau kita lihat yang sebelah sini dulu, totalnya adalah 10 dipotong 4, maka di sini 6. Oke. Ini juga karena kubus rusuknya sama 10, kemudian ini 5, maka di sini 5. Ya. Yang di sebelah sini 10 dipotong 6, ini 4. Oke, nah kemudian kita butuh bagian sini nih ternyata nih. Ya, kita pasti akan kepake bagian sini nih. Ini pasti sama 4. Nah, ini 5 kepotong 2. Ya, artinya ini adalah 3. Ini yang sebelah sini pasti sama ini nih panjangnya ya. Kesininya 4. 10 potong 4, berarti sini 6. Oke. Nah, sekarang kita akan meneliti luasnya. Ya, berarti yang diketahui seperti ini nih. Yang ditanya adalah luasnya. Untuk menghitung luas kubus kan pasti kita pakainya gini ya, 6 dikali R kuadrat gitu ya. Boleh nih, jadi kita punya dua pendekatan nih. Kita boleh menghitung luas totalnya,
Kemudian kita coba kurangkan bagian yang atas ini yang dipotong berapa sih? Bagian ini yang dipotong berapa sih, gitu ya? Yang di sini potong berapa sih? Tapi kemudian tambahin lagi sama yang merah. Nah, jadi agak sulit ya. Kalau gitu kakak pakainya begini. Kalau kita lihat ini yang kepotong itu bagian depan kanan atas. Berarti ya, yang bagian belakang, bagian kiri, bagian alas ini utuh, persegi utuh. Maka ini kita punya 3 dikali R kuadrat ya. Nah, ini berapa nih? Berarti 3 dikali R kuadrat itu berarti 10 kuadrat. Berarti ini 3 kali 100, hasilnya 300. Oke, sekarang bagian depan. Nah, kenapa kakak bagian depan dulu nih, Kak? Nah, kalau kita lihat di sini, bagian depan itu ada potongan. Ya, ada potongan, dipotong. Tapi potongannya itu ternyata sama persis loh sama yang belakang ini. Nah, sama persis sama yang belakang ini loh. Jadi bagian depan itu sebetulnya bisa dikatakan tidak terpotong. Karena bagian terpotong ini bisa digantikan sama yang merah. Berarti ini adalah R kuadrat. Berarti ini 10 kuadrat sama dengan 100 cm persegi. Sekarang bagian atas. Nah, bagian atas kalau kita lihat sebetulnya kan R kuadrat. Kita mau kurangkan dengan persegi panjang ini ya. Persegi panjang ini itu panjangnya 6, lebarnya 5. Berarti dikurang 6 dikali 5. Ini berarti 10 kuadrat dikurang 6 kali 5 itu 30. 100 dikurang 30. Ini 70 cm persegi. Nah, sekarang kita menghitung yang bagian kanan. Yang bagian kanan konsepnya seperti yang bagian atas. Pasti R kuadrat dikurang perseginya nih. Panjangnya 6, lebarnya 4. 6 dikali 4. Maka ini 10 kuadrat dikurang 24. Hasilnya adalah 76 cm persegi. Nah, ternyata kita sudah menghitung bagian yang merah ini. Karena tadi dihitung sekalian dengan yang bagian depan. Kita masih punya hutang yang merah. Yang merah itu kita masih punya hutang yang ini. 1 yang besar sama 2 yang kecil ya. Nah, di sini kakak tulis nih. Yang bagian merah yang belum dihitung. Itu adalah 6 dikali. Nah, ini 6 dikali sama ini. Nah, Pitagoras ya. 3, 4 artinya nih 5. 6 dikali sama 5. Ini adalah 30. Kemudian ditambah sekalian aja ya yang ini ya. Kita punya yang bagian kecilnya ini panjangnya 6 juga, lebarnya 2. 6 kali 2. Maka ini 30 ditambah 12 sehingga hasilnya itu adalah 42 ya. 42 cm persegi. Kita tinggal jumlahin aja. Berarti kalau kita hitung ini 8 cm persegi. Ini 7 tambah 7 14 ditambah 48. Nah, hitung 1 di sini 588 cm persegi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, luasnya ya perlu kita potong-potong sedikit ya. Kita teliti bagian per bagian gitu. Nah, sekarang soal yang terakhir nomor 6. Nah, di sini sebuah bak terbuat dari kubus berusuk 40 cm. Pada bak terdapat air dengan ketinggian 20 cm, ya. Kemudian ke dalam bak dimasukkan sebuah kubus dengan rusuk 20 cm. Berapa sih kenaikan ketinggian air setelah kubus kecil dimasukkan? Nah, jadi ini kalau seperti ini kakak menulis diketahuinya dalam gambar nih, ya. Jadi kakak punya kubus, punya bak. Nah, punya bak. Nah, baknya ada isi airnya. Nah, tapi isi airnya cuma setengah. Misalkan cuma segini. Nah, ini cuma segini isi air nih. Ini berisi air, ya. Ini kondisi pertama, di mana ini 40, ini 40, ini tinggi airnya hanya 20. Kemudian di kondisi kedua, dia masih yang sama, bak yang sama. Cuma sekarang diisi dengan kubus lagi, ada kubus kecil di dalamnya.
Jadi ini bak yang sama nih. Nah, ini bak yang sama. Tadinya segini airnya. Airnya segini. Nah, kemudian dimasukkan sebuah kubus dengan di sini ada kubus. Kubusnya itu panjangnya 20. Nah, kakak gambar asal aja. Kemudian dia airnya naik nih. Nah, airnya jadi segini sekarang. Airnya jadi segini. Yang ditanya itu adalah ini naik berapa sih? Naik berapa sentimeter sini? Gitu ya. Oke, berarti kita butuh tahu volume totalnya. Ya, kita butuh tahu volume totalnya. Sebetulnya ada cara cepatnya, tapi kalau cara berpikirnya pasti pertama-tama kita berpikir seperti ini. Kita akan berpikir, oh ini berapa sih volume yang pertamanya? Gitu ya, volume pertama itu kan 40 dikali 40 dikali 20. Jangan R pangkat 3 ya, karena tingginya cuma 20. Ini adalah hasilnya 32.000. Ya, 4 kali 4 8. 4 kali 4 16. 16 kali 2 32. 0 3. 32.000 cm3. Nah, kemudian ditambah dengan volume kubus kecil ya. Itu adalah 20 kali 20 dikali 20. Ini adalah hasilnya 8.000. Maka kita bisa mendapatkan volume akhirnya nih. Volume kondisi kedua yaitu sebesar ini tambah ini 40.000 cm3. Nah, sekarang kan si volume ini itu adalah rusuk kali rusuk alasnya ya, 40 kali 40 dikali tinggi air sekarang. Gitu. Ini sama dengan 40.000. Maka ini 40 dikali 40 dikali tinggi air sama dengan 40.000. Ini boleh dicoret 40-nya. 1000 dibagi 40. Maka hasilnya 25 cm. Jadi dari sini ke sini itu yang kita bisa hitung ternyata ini 25 cm. Sehingga pertambahannya, nah ini sehingga pertambahan tingginya, pertambahan tinggi air ya sekarang tinggal 25 cm dikurang 20 cm. Hasil adalah 5 cm. Nah, cara cepatnya bagaimana? Ternyata bisa seperti ini. Kita bisa anggap si kubus ini mengisi ya. Jadi si kubus yang 8.000 cm3 ini dia mengisi bagian hijau ini nih. Ya, mengisi bagian hijau ini dengan alas sebesar 40 dan 40. Kita cuma cari tahu tingginya atau X-nya misal di sini. Maka menghitung bagian yang kecil ini itu adalah luas alas dikali dengan X-nya, dikali dengan tingginya sama dengan 8.000. Nah, ini kalau dicoret ya, ini 2 berarti 2.000 dibagi 200, ini nolnya kebanyakan, berarti 200 dibagi 40 hasilnya 5 cm. Nah, ini adalah cara cepatnya kalau ketemu soal seperti ini. Tapi kalau kalian bingung, maka pakai konsepnya yang pertama tadi. Kakak melihat, oh ternyata di situasi pertama ada. Terima kasih. Untuk mencari luas permukaan balok, seperti di video sebelumnya, kakak sudah bilang kalau balok itu tersusun dari 3 pasang persegi panjang yang sama persis, ya, atau kongruen. Sehingga untuk mencari luas permukaannya, tentunya kita akan mencari luas dari masing-masing sisi tersebut, yaitu sisi depannya. Nah, ini sisi depannya ya. Sisi depannya ada 2 nih, depan dan belakang. Maka kalau kita anggap dia sebagai panjang, ini sebagai lebar, sebagai tinggi, ya. Depan dan belakang itu adalah rumus luasnya persegi panjangnya panjang dikali tinggi. Ada 2 ya, depan dan belakang. Untuk atas dan bawah itu panjang dikali lebar, ada 2 atas dan bawah, sehingga 2 kali panjang kali lebar. Untuk kiri kanan 2 kali lebar kali tinggi, sama penjelasannya.
Untuk volumenya gampang, tinggal dikaliin aja. Panjang kali lebar kali tinggi. Langsung aja di contoh soal yang pertama. Di sini sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Nah, jadi kita punya diketahuinya panjangnya itu adalah 12 cm, lebarnya itu 8 cm, dan tingginya itu 6 cm. Yang ditanya itu adalah luas permukaan dan volume. Ya, kita hitung yang gampang dulu. Yang gampang kita hitung dulu volumenya. Tinggal panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti ini 12 dikali 8 dikali 6 ya. 12 dikali 8 itu 96 dikalikan 6 ya. 96 kita kalikan 6, 3, 9 dikali 6, 54, 576 ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaannya ya, luas permukaan. Nah, mencari luas permukaannya dibandingkan dengan rumus panjang seperti ini, maka kakak lebih suka kita pecah ya. 2 kali panjang dikali lebar, 2 dikali panjang dikali tinggi, 2 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. 2 kali panjang berarti 2 kali 12 dikali 8. Ini berarti 2 dikali 12 dikali 6. 2 dikali 8 dikali 6. Nah, ini kita hitung dulu nih masing-masing ya. 8 kali 12 96. 96 dikali 2 itu 192 cm persegi. 12 dikali 6 itu 72. 72 dikali 2 144 cm persegi. 8 kali 6 ini 48. 48 dikalikan 2 berarti 96. Kalau kita jumlahkan ini 02 ya, 10, 12. Di sini 1, 10 tambah 13, 3 di sini 2, 23 ya tadi. Berarti ini 432 cm persegi. Jadi gampang ya untuk mengurangi kesalahan di menghitung yang panjang seperti ini. Nah, kakak lebih suka menghitungnya seperti ini. Semoga ini bisa membantu kalian menghitung ya supaya tidak salah-salah hitungnya. Kita coba contoh soal yang kedua. Ini juga contoh soal yang cukup sering keluar gitu ya. Ini perbandingan panjang lebar tinggi sebuah balok adalah 3:2:1. Nah, ini dua soal yang berbeda ya. Yang A dan B ini dua soal yang berbeda, tidak saling berkaitan. Kalau yang A itu diketahuinya adalah luas permukaannya adalah 352 cm. Kemudian yang ditanya ini adalah volumenya ya. Ditanya volumenya berapa. Nah, kalau ketemu seperti ini maka untuk diketahuinya kakak langsung tulis begini. Panjangnya 3x, lebarnya itu 2x, dan tingginya itu x. Gitu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita langsung membuat seperti ini. Kenapa? Nanti kita akan membuat persamaan matematikanya. Nah, untuk menjawabnya sama seperti tadi, kakak akan bikin 2 kali panjang kali lebar. Berarti ini 2 dikali 3x dikali 2x. Hasilnya berarti berapa nih? 2 dikali 3, 6, 6 dikali 2, 12. X kuadrat. Berarti ini 2 dikali panjang dikali tinggi. Berarti 2 dikali 3x dikali x, hasil adalah 6x kuadrat. 2 dikali lebar dikali tinggi, ini berarti 2 dikali lebar 2x dikali tingginya itu x, maka ini adalah 4x kuadrat. Ya, kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah 22x kuadrat. Sedangkan 22x kuadrat ini kita tahu angkanya atau luas permukaannya ini adalah 352. Berarti 22x sama dengan 352. 22x kuadrat ya, sehingga x kuadratnya itu adalah 352 dibagi 22, 16. Ya, ini kalau dibagi 352 dibagi 22 hasil 16. Sehingga x-nya berarti akar dari 16 hasilnya adalah 4. Ya. Nah, berarti kalau untuk volumenya gampang nih. Ini tinggal berarti berapa nih? Panjangnya berarti 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4 12. 2 dikali 4 berarti ini 8. Ini berarti 1 dikali 4 artinya itu. Sehingga untuk volumenya, ini untuk volumenya, ditanyakan volume ya, maka volumenya tinggal panjang dikali lebar dikali tinggi.
berarti 12 dikali 8 dikali 4. 96 dikali 4. Nah, ini hasilnya adalah 384 cm persegi. Cm kubik ya. Itu. Jadi yang penting kita bikin jadi 3x, 2x, 1x. Sekarang kita coba yang B ya. Sekarang sama nih yang diketahui tapi sedikit beda, yaitu volumenya 750 cm persegi. Kemudian untuk panjangnya langsung ya kita tulis 3x. Untuk lebarnya itu 2x dan untuk tingginya itu adalah x. Kemudian tanya adalah luas permukaannya berapa nih ya? Yang ditanya itu adalah luas permukaannya. Untuk menjawabnya berarti kita mesti cari x-nya nih. Berarti volume. Volume itu adalah rumusnya 3x panjang dikali lebar dikali tinggi. 3x dikali 2x dikali x. Volumenya 750 sama dengan 6x kuadrat. Ini 750 dibagi 6 sama dengan x kuadrat. X pangkat 3 ya. Nah, ini x pangkat 3. 125 ini dibagi hasil 125 sama dengan x pangkat 3. Sehingga x-nya adalah akar 3 dari 125. Ini hasilnya 5 ya. 5 cm. Berarti ini sudah ketahuan nih. Ini berarti 15. 3 kali 5. Ini berarti 10. Ini berarti 5. Sekarang yang ditanya adalah luas permukaannya. Nah, berarti gampang ya untuk menghitungnya. Untuk luas permukaan itu kan berarti kita butuh 2 dikali panjang dikali lebar. 2 dikali 15 dikali 10. Nah, ini berarti hasilnya 300 ya. 300. Terus kita butuh 2 dikali panjang dikali tinggi. Berarti 2 dikali 15 dikali 5. Ini dikaliin 75. 75 dikali 2 150. Sekarang kita butuh 2 dikali lebar dikali tinggi. Berarti 2 dikali 10 dikali 5. Ini kalau dikaliin 20 dikali 5 berarti 100. Artinya kalau kita jumlahkan berarti total luas permukaan adalah 300 ditambah 150 ditambah 100 ya. Hasilnya adalah 550 cm persegi. Jadi cukup mudah ya, kalau sedikit dibalik-balik kita tahu perbandingannya, kita bisa menghitung ya. Dikasih tahu luas permukaannya, kita bisa hitung volumenya. Atau mungkin ditanya panjang kerangkanya, gampang ya. Yang penting kita tahu panjang, lebar, dan tingginya. Nah ini sekarang soal nomor 3. Nah soal nomor 3 ini sebenarnya soal yang agak sedikit tricky gitu ya. Di sini diketahui sebuah balok, sebuah balok mempunyai luas sisi 60, 70, dan 30. Kakak urutin dari paling besar, ini 72 misalnya. Terus kita punya yang 60. Cuma kan kita nggak tahu nih sisi yang mana ya. Nah, kita nggak tahu nih sisi yang mana sih nih, sisi depan, sisi belakang, sisi mana. Maka kakak mendefinisikan, oh ini kakak anggap ini panjang dikali lebarnya, sisi bawah gitu ya. 72. Jadi memiliki luas sisinya 3. Jadi kalau kita punya balok di sini. Nah, di sini kita punya balok. Oh, yang bawah ini 72, yang depan, yang belakang itu 60, yang samping itu misalnya 30 seperti itu ya. Yang belakang itu kan panjang dikali tinggi. Kemudian ini kita punya lebar dikali tinggi. Nah, untuk misalkan soal ini sebenarnya agak sedikit nggak tricky sih ya. Nggak tricky juga. Jadi kalau kita ditanya panjang diagonal ruang dan kita ditanya volume. Cara menyelesaikannya tentu kita butuh panjang, lebar, dan tingginya gitu ya. Maka kita akan mencoba menggunakan cara-cara seperti substitusi atau eliminasi. Tapi kalau perkalian seperti ini biasanya lebih cocok menggunakan cara substitusi gitu ya. Misalnya seperti ini, di sini kakak punya panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi itu 60. Kakak punya lebar dikali tinggi itu adalah 30 ya. Artinya tinggi itu adalah 30 per lebar, sehingga ini bisa dimasukin ke sini. Disubstitusi ke sini, ini menjadi panjang dikali 30 per lebar sama dengan 60. Nah, ini boleh dicoret ya. Boleh dicoret. Ini hasilnya 2, berarti panjang
banding lebar, panjang per lebar gitu ya, sama dengan 2. Sehingga bisa disimpulkan ini bisa aja panjang per lebar sama dengan 2/1. Atau panjangnya sama dengan 2x dan lebarnya itu x. Perbandingan kan dia. Nah, kemudian kita masukin di sini nih sekarang. Masukin di sini ya. Masukin di yang berikutnya. Masukin di sini panjang dikali lebar sama dengan 72 cm persegi. Sehingga ini 2x dikali x sama dengan 72. 2x kuadrat sama dengan 72. X kuadrat sama dengan 36. 72 dibagi 2. X-nya adalah 6. Berarti ya, akar dari itu. Dapat X-nya 6, berarti panjangnya berapa? 12 ya. Berarti ini panjangnya 12. Berarti dari dapat X-nya ini kita dapat melihat di sini semua, melihat hasil ininya semua. Berarti ini panjangnya itu adalah 2x tadi ya. Berarti ini 12 cm. Lebarnya itu adalah x, berarti ini adalah 6 cm. Kemudian tingginya artinya 30 dibagi x, 30 dibagi 6, 30 dibagi L ya. Berarti 30 dibagi 6 hasilnya 5 cm. Kalau sudah dapat ini semua, artinya kita bisa menghitung nih panjang diagonal ruangnya berapa, volumenya berapa, gitu ya. Maka panjang diagonal ruangnya, nah diagonal ruangnya itu kita bisa pakai rumus yang tadi ya, yang kakak sudah bahas di video yang pertama, di mana panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, sehingga dia menjadi berarti ini 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Ini adalah akar dari 144 tambah 36 ditambah 25. Akar dari 205. Nah, 205 ini bisa dikeluarkan dari akar ya. Kita coba ya. Kita coba bagi dengan 5, hasilnya adalah 41. Oke, berarti nggak saya keluar dari akar, hasilnya adalah akar 205 ya. Panjang diagonal ruangnya. Untuk volumenya berarti gampang nih, tinggal panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini artinya 12 dikali 6 dikali 5 ya. 5 dikali 6 dulu, 30. 30 dikali dengan 12 berarti nanti volumenya adalah 360 cm kubik. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh hal yang ini. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Yang perlu kita lakukan adalah mencari panjang, lebar, dan tingginya. Dan untuk mencari itu kita mencari pakai ini, pakai substitusi ya, untuk mencari panjang, lebar, dan tingginya. Kalau sudah dapat panjang, lebar, dan tingginya, kita mau mencari diagonal ruang, volume, panjang kerangka, itu gampang banget ya. Nah, sekarang kita akan mencoba soal yang ini gitu ya. Di sini sebuah bak air. Jadi bak airnya itu berbentuk balok dengan panjang 1,2 meter kali 75 cm dikali 50 cm ya. Bak tersebut akan diberi keramik berukuran 5 x 5 cm. Harga satu keramik itu adalah Rp500. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengkeramik ya, untuk membeli keramik yang dibutuhkan? Nah, berarti kalau kita mau menutup sesuatu, berarti kita akan berkaitan dengan luas permukaan ya. Nah, cuma yang perlu hati-hati seperti ini. Jadi kalau kita punya bak mandi nih. Nah, ini kakak punya bak mandi. Seperti ini. Ini kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi. Yang perlu diperhatikan, jadi ini kan kita punya diketahui panjangnya, itu kakak ubah dalam cm aja. 120 cm. Lebarnya 75 cm. Dan tingginya 50 cm. Yang perlu diperhatikan itu bak mandi nggak ada tutupnya ya. Nah, sehingga ketika kita menjawab, yang ditanyakan biaya ya, yang ditanya adalah biayanya berapa sih? Ketika kita menjawab, biasanya kan kita luas permukaan itu adalah 2 kali panjang kali lebar gitu ya. 2 kali panjang kali tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. Nah, seperti yang kakak bilang, ini kita anggap panjang, ini kita anggap lebar. Nah, karena bak mandi nggak ada tutup, artinya ini nggak ada ya. Nggak ada 2 nih, cuma 1, cuma yang bawah doang. Sehingga ini 120 dikali 75. Yang ini adalah 120 dikali dengan 50 dikali 2, karena ada 2, ini 2 dikali 75 dikali 50.
Nah, ini berarti ini 100 berarti 120 tadi kali 100, 0 tambah 2. Ini berarti 100 ya, 75 0 tambah 2. Nah, tinggal yang ini. Yang ini berarti 120 kali 75 ya, 75 dikali 12. 75 dikali 12. 150 75 900. 900 tapi ada 01 berarti 9000 cm persegi. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini itu hasil dari 500 cm persegi. Ini berarti 9 sama 98, ini berarti 28500 cm persegi. Ini adalah luas permukaan yang mau ditutup oleh sebuah ubin. Nah, berarti di sini diketahui juga ya, sisi dari si ubinnya itu adalah 5 cm ya. Sehingga luas permukaan ini luas permukaan bak, sehingga luas permukaan ubin bisa kita hitung sisi dikali sisi. 5 dikali 5 berarti 25 cm persegi. Nah, dari sini kita belum bisa menghitung biayanya karena kita belum tahu berapa jumlah keramiknya. Maka kita akan menghitung jumlah keramik. Di sini kita mempunyai luas permukaan yang harus ditutup sebesar 28500 yang ditutup dengan keramik berukuran dengan luas 25. Berarti tinggal dibagi ya. 28500 dibagi 25. Ya, ini kalau dibagi hasilnya adalah 28500 dibagi 25. Berarti ini 1, 25, ini 35, satu lagi 25, ini 100, 1140. 1140 keramik. Sehingga kalau kita mau menghitung biaya ya, tinggal jumlah keramiknya, tinggal keramik dikali harga keramik. Keramiknya butuh 1140 dikali harga keramiknya 500. Ya, 114 dikali 5. 114 dikali 5. Di sebelah sini aja, 114 dikali 5. Ini 1 0 2 7. Ini berarti 570 0 0 0 tuh 2 3. Nah, berarti keramiknya itu harganya adalah 570.000. Jadi kejawab ya soal ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang membutuhkan lebih banyak tingkat berpikirnya. Kalau di UN sih biasanya sekarang disebut soal HOTS ya, high order thinking soal. Ya, jadi dia memang membutuhkan lebih banyak tahap, bukan sekedar panjang kali lebar kali tinggi. Dan yang penting kita bisa menganalisis apa sih yang dibutuhkan. Di sini dibutuhkannya ada panjang, dibutuhkan sebuah bak, tentunya tidak punya tutup ya. Kalau bak, kalau gimana cara ngisi air dan ambil airnya. Diberi keramik, berarti ini masalah luas permukaan gitu. Sekarang kita coba lagi suatu contoh soal yang lain ya. Jadi ini sebuah akuarium kaca berukuran 40 dikali 20 dikali 10 diisi air 3/4-nya. Jika air tersebut dituang sampai habis ke kubus kecil. Ya, berarti ini sekarang berbicara isi. Kalau isi berarti kita berbicara tentang volume. Dituang sampai habis ke kubus kecil berukuran 5 kali 5 kali 5. Maka berapa sih banyak kubus yang dibutuhkan? Berarti ketika harus diketahui kita punya akuarium. Nah, ini kakak punya kebiasaan kalau ada dua benda pasti kakak pisah nih. Ada akuarium berbentuk balok, punya panjangnya adalah 40, lebarnya 20, tingginya 10 cm. Diisi, ini penting, 3/4. Nah, ini kubusnya dia punya rusuk itu adalah 5 cm. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini berarti yang ditanyakan berapa banyak kubus ya, jumlah kubusnya. Jumlah kubus berarti kita mesti tahu nih volume air di sini berapa ya yang akan dituang ke dalam kubus, istilahnya begitu. Di sini kita bisa gampang dulu nih, ini volume kubusnya bisa kita hitung dulu di sini nih. Itu rusuk pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125 cm persegi.
Nah, ini berarti kita mesti hitung dulu jumlah airnya ya, volume air dalam balok. Kan dia rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi, tapi hanya diisi 3/4 dikali 3/4. Berarti ini 3/4 dikali 40 dikali 20 dikali 10. Wah, pas banget nih, bisa dicoret ya. Jadi ini 3 dikali 10 dikali 20 dikali 10. Berarti berapa nih? Ini 200, 2000, 2000 dikali 3 berarti 6000 cm kubik. Nah, sekarang sesudah kita menghitung ini, kita punya volume air di dalam balok. Kita punya volume si kubusnya ya. Di sini dia 6000 cm kubik. Nah, di sini kira-kira butuh berapa kubus ya? Berarti di sini kita punya jumlah kubus. Jumlah kubus dikali dengan volume kubusnya. Volume kubusnya 125. Butuh berapa jumlah kubus nih ya? Berarti jumlah kubusnya, nah ini jumlah kubusnya itu tinggal dibagi ya. 6000 dibagi 125. Nah, ini berarti 6 dikali, kakak ingatnya 1000 dibagi 125 nih. Berarti ini 8. 8 dikali 6 berarti kita butuh 48 kubus. Jadi untuk menuang semua air dalam akuarium ini itu butuh 48 kubus diisi penuh ya, maka airnya jadi kosong. Nah, kira-kira seperti itu untuk